Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sumarni dari Universitas Tadulako, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Kimia, dengan NIM A2512499. Jadi, di sini saya akan membahas materi tentang apa sih itu kesetimbangan kimia. Jadi, kesetimbangan kimia itu adalah keadaan di mana laju reaksi maju dan laju reaksi balik menjadi sama, sehingga konsentrasi reaktan dan produk tidak lagi berubah seiring waktu. Kemudian kesetimbangan dinamis. Reaksi tidak berhenti atau reaksi maju dan balik terus berlangsung pada kecepatan yang sama. Kemudian sistem tertutup. Sistem tertutup ini biasanya diamati dalam sistem di mana tidak ada reaktan atau produk yang dapat masuk atau keluar. Kemudian slide selanjutnya itu reaksi reversibel atau jantung kesetimbangan. Kesetimbangan hanya dapat tercapai dalam reaksi reversibel, yaitu reaksi yang dapat berlangsung dalam dua arah. Yang pertama, maju atau reaktan menjadi produk, dan balik atau produk menjadi reaktan. Kemudian slide selanjutnya itu faktor-faktor yang mempengaruhi dalam kesetimbangan. Ada beberapa faktor yang dapat menggeser posisi kesetimbangan, yang berarti konsentrasi reaktan dan produk akan berubah hingga kesetimbangan baru tercapai. Ada 3, yang pertama konsentrasi, tekanan, suhu. Konsentrasi ini menambah reaktan atau mengurangi produk, akan menggeser kesetimbangan ke kanan atau arah produk. Dan kemudian yang kedua itu tekanan. Tekanan ini hanya berlaku untuk gas. Peningkatan tekanan menggeser kesetimbangan ke sisi dengan jumlah mol yang lebih kecil. Kemudian yang ketiga itu suhu. Suhu ini, peningkatan suhu menggeser kesetimbangan ke arah endotermik atau menyerap panas. Jadi, di dalam kesetimbangan kimia itu ada yang dimaksud dengan prinsip Lecca-Taylor, di mana jika suatu perubahan kondisi atau seperti perubahan suhu, tekanan, atau konsentrasi diterapkan pada sistem yang berada dalam kesetimbangan, maka sistem akan bergeser ke arah yang menghilangkan gangguan tersebut. Jadi, prinsip ini sangat fundamental untuk memahami dan memprediksi pergeseran kesetimbangan dalam berbagai proses kimia dan industri. Kemudian slide selanjutnya itu konstanta kesetimbangan atau nilai K. Konstanta kesetimbangan ini adalah rasio konsentrasi produk terhadap reaktan pada kondisi setimbang, di mana setiap konsentrasi dipangkatkan dengan koefisien stoikiometri masing-masing dalam persamaan reaksi yang setara. Adapun rumusnya itu K sama dengan C dikali D per A kali B, di mana AB itu konsentrasi reaktan pada kesetimbangan, sedangkan CD itu konsentrasi produk pada kesetimbangan. Kemudian nilai K besar itu menunjukkan bahwa kesetimbangan bergeser ke arah produk atau reaksi hampir selesai. Kemudian pada nilai K kecil menunjukkan bahwa kesetimbangan bergeser ke arah reaktan reaksi atau reaksi kurang lengkap. Kemudian slide selanjutnya itu adapun cara-cara perhitungan konstanta kesetimbangan dalam materi kesetimbangan ini. Menghitung K melibatkan penentuan konsentrasi semua reaktan dan produk pada keadaan kesetimbangan. Langkah-langkahnya itu ada 4. Yang pertama, tulis persamaan reaksi yang seimbang. Pastikan persamaan reaksi kimia sudah setara. Ini penting karena koefisien stoikiometri akan digunakan dalam perhitungan K. Kemudian langkah kedua itu buat tabel ICE atau tabel membantu melacak perubahan konsentrasi reaktan dan produk selama reaksi mencapai kesetimbangan. I ini tulis konsentrasi awal atau mula-mula dari semua reaktan dan produk, sedangkan C atau Sunshine tulis perubahan konsentrasi yang terjadi saat reaksi berlangsung. Biasanya dinyatakan dalam bentuk plus atau X atau peningkatan
atau min X atau penurunan dengan X sebagai variabel yang tidak diketahui. Perhatikan koefisien stoikiometri dalam persamaan reaksi saat menentukan perubahan konsentrasi. Kemudian langkah ketiga itu gunakan data yang diberikan untuk mengisi tabel. Soal biasanya memberikan informasi tentang konsentrasi awal, konsentrasi pada saat kesetimbangan, atau perubahan konsentrasi. Kita menggunakan informasi untuk mengisi tabel ICE. Kemudian langkah keempat itu substitusi konsentrasi kesetimbangan ke dalam ekspresi K, di mana setelah mendapatkan konsentrasi, semua reaktan dan produk pada saat kesetimbangan masukkan nilai-nilai tersebut ke dalam rumus konstanta kesetimbangan atau nilai K. Jadi selanjutnya itu membahas tentang jenis-jenis kesetimbangan. Jadi kesetimbangan kimia ini dapat dibedakan menjadi dua jenis utama berdasarkan fase zat-zat yang terlibat pada reaktan dan produk. Yang pertama itu kesetimbangan homogen. Kesetimbangan homogen ini terjadi ketika semua reaktan dan produk berada dalam fase yang sama, misalnya semua gas atau semua larutan semua larutan aqueous. Kemudian homogen ini penting. Dalam kesetimbangan homogen, semua zat tercampur secara merata dan membentuk satu fase tunggal. Kemudian itu kesetimbangan heterogen. Kesetimbangan heterogen ini kesetimbangan terjadi ketika reaktan dan produk berada dalam fase yang berbeda. Ini juga penting dalam kesetimbangan heterogen, terdapat batas yang jelas antara fase-fase yang berbeda. Jenis kesetimbangan mempengaruhi cara kita menghitung konstanta kesetimbangan K dan bagaimana kita menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kesetimbangan seperti tekanan, suhu, dan konsentrasi. Dalam kesetimbangan heterogen, aktivitas atau konsentrasi efektif zat pada murni dan cairan murni dianggap konstan dan tidak dimasukkan dalam ekspresi atau K. Ini karena konsentrasi zat-zat ini tidak berubah secara signifikan selama reaksi. Kemudian selanjutnya itu membahas tentang aplikasi kesetimbangan kimia. Yang pertama itu proses Haber-Bosch. Tujuannya itu produksi amonia atau NH3 secara industri dari nitrogen atau Na2 dan hidrogen H2. Amonia sangat penting sebagai bahan baku pupuk. Proses ini memanfaatkan prinsip kesetimbangan untuk memaksimalkan produksi amonia dan bertekanan tinggi karena jumlah mol gas berkurang dari kiri ke kanan atau 4 mol menjadi 2 mol. Tekanan tinggi akan bergeser kesetimbangan ke arah produk atau amonia. Kemudian bersuhu rendah juga karena reaksi pembentukan amonia bersifat eksotermik atau melepas panas. Suhu rendah akan bergeser kesetimbangan ke arah produk. Kemudian sistem buffer dalam tubuh. Tujuannya itu untuk menjaga pH darah tetap stabil yang sangat penting untuk fungsi biologis yang optimal. Prinsip ini larut yang dapat menahan perubahan pH ketika asam atau basa ditambahkan. Kemudian hujan asam. Penyebabnya itu pembentukan asam di atmosfer dari oksida sulfur dan nitrogen. Oksida-oksida ini berasal dari pembakaran bahan bakar fosil dan aktivitas industri. Dampaknya itu merusak ekosistem air dan darat, kemudian korosi pada bangunan dan monumen, kemudian masalah kesehatan pernapasan. Kemudian solusinya itu mengurangi emosi melalui penggunaan teknologi yang lebih bersih dan energi terbarukan, dan penggunaan ini pada cerobong asap industri untuk menghilangkan SOx. Baik, saya akan memberikan contoh soal dari materi kesetimbangan kimia di mana Kp untuk reaksi 2NO2 dalam keadaan gas bereaksi dengan 2NO ditambah O2 adalah 158 atm pada 1000 K.
hitunglah tekanan parsial O2 jika tekanan parsial NO2 itu 0,4 atm, tekanan parsial NO itu 0,27 atm. Jadi diketahui reaksinya itu E2NO2 dalam keadaan gas menghasilkan 2NO ditambah O2. Tetapan kesetimbangan tekanan Kp atau Kp-nya itu sudah diketahui, yaitu 158 pada 1000 K. Kemudian tekanan parsialnya itu NO2 atau PNO2 0,4 atm. Kemudian tekanan parsial NO atau PNO itu 0,27 atm. Jadi yang ditanyakan itu tekanan parsial O2 atau PO2. Kemudian kita menggunakan rumus KP sama dengan PNO pangkat 2 dikali PO2 per PNO2. Kemudian kita mensubstitusi nilai yang diketahui. Kp yang diketahui tadi 158 sama dengan PNO itu 0,27 pangkat 2. Kemudian dibagi dengan PNO. Nilai PNO itu 0,4 dipangkatkan 2. Kemudian kita menghitung kuadrat masing-masing tekanan. 158 sama dengan 0,07729 kali PO2 per 0,16. Jadi kita pindahkan ruas itu menjadi 158 dikali 0,16 sama dengan 0,0729 kali PO2. Jadi dikalikan dulu 158 dikali 0,16 ini menghasilkan 25 dikali 28 sama dengan 0,0729 kali PO. Kemudian kita pindahkan ruas PO2 sama dengan 25,28 dibagi dengan 0,0729. Kemudian sudah dibagikan mendapatkan hasil 346,6 atm. Itu adalah tekanan parsial oksigen O2 pada keadaan setimbang. Baik, selanjutnya itu adapun kesimpulan pada materi kesetimbangan kimia ini adalah konsep fundamental yang menjelaskan perilaku reaksi reversibel, kesetimbangan dinamis, laju reaksi maju dan balik sama, konsentrasi konstan. Kemudian prinsip Leche-Tayler adalah sistem bergeser untuk meniadakan gangguan. Kemudian konstanta kesetimbangan atau nilai K mengukur sejauh mana reaksi berlangsung. Kemudian aplikasi luas penting dalam industri, lingkungan, dan biologis. Dengan memahami konsep-konsep ini, kita dapat manipulasi reaksi kimia untuk tujuan yang bermanfaat. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai materi kesetimbangan kimia. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.